Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Zahra. Saya dan teman saya Trimulyo Saputra akan mempresentasikan hasil penelitian yang kami lakukan di Desa Bulukarto. Baik, yang pertama adalah pendahuluan atau latar belakang yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Fatimah Zahra. Pertama-tama kita masuk ke dalam profil usaha peternakan bebek milik Haji Suparlan. Usaha ini telah berdiri sejak 1987 pada bulan April yang didirikan oleh Haji Suparlan itu sendiri sebagai pemilik, pengelola, sekaligus pendiri usaha ini. Usaha peternakan bebek milik Haji Suparlan yang berada di Desa Bulukarto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu ini sudah berjalan cukup baik dan menghasilkan daging serta telur yang cukup baik dan berkualitas baik. Usaha peternakan bebek milik Haji Suparlan ini memiliki 4 karyawan dan sudah berjalan cukup lama. Usaha ini sempat berhenti ketika COVID melanda Indonesia tahun 2019. Namun setelah 2019 berlalu, sekitar tahun 2021-2022, usaha ini mulai berjalan kembali walaupun tidak seaktif sebelum COVID melanda. Walaupun begitu, usaha ini tetap berjalan dengan beberapa karyawan dari masyarakat setempat. Di Indonesia ini sendiri, cara meningkatkan perekonomian di masyarakatnya adalah melakukan pemberdayaan masyarakat, di mana masyarakat mampu menciptakan peluang usaha bisnis sendiri dan mampu kreatif mengembangkan bisnis yang mereka bangun sendiri. Dengan begitu, masyarakat di Indonesia diharapkan bisa mengurangi pengangguran dan bisa mensejahterakan perekonomian. Pemberdayaan masyarakat sendiri berarti meningkatkan lapisan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan masyarakat sendiri ini berarti juga memandirikan atau mengembangkan kemampuan masyarakat agar bisa berhasil. Keberhasilan pemberdayaan ini tidak dapat dijalankan hanya oleh pihak pemberdaya, tetapi juga oleh pihak yang diberdaya oleh pemberdaya tersebut. Untuk menjawab terkait dengan pemberdayaan yang telah peneliti lakukan sebelumnya, maka diperlukan 7 siklus untuk mengetahui berjalan atau tidaknya pemberdayaan yang dilakukan ini. Oleh sebab itu, saya sendiri akan menjabarkan ke-7 siklus tersebut. Siklus pertama yaitu keinginan untuk berubah. Di siklus ini, masyarakat sudah sangat diharapkan untuk bisa memiliki semangat kepada diri masyarakat itu sendiri untuk meningkatkan perekonomian yang mereka miliki. Namun sebelum itu, mereka harus memiliki keinginan untuk berubah dari dalam diri mereka sendiri. Siklus kedua yaitu melepaskan halangan-halangan. Nah, karyawan-karyawan yang bekerja di usaha ini berarti sudah bisa melepaskan halangan-halangan yang ada pada diri mereka. Pak Ponidi contohnya, salah satu karyawan di usaha peternakan bebek ini sudah bisa melepaskan halangan-halangan untuk bekerja dengan keinginan untuk merubah perekonomian keluarga Pak Ponidi. Pak Arisnoyo pun sama, ia sudah bisa melepaskan halangan maupun hambatan-hambatan yang ada pada dirinya untuk bekerja dan memiliki niat yang sama seperti Pak Ponidi sebelumnya. Pak Arisnoyo juga sudah bisa membagi waktu antara menjadi ketua RT dan bekerja di sektor di usaha peternakan bebek ini. Pak Ponidi pun bisa melepaskan hambatan-hambatan yang ada pada dirinya seperti rasa malas atau apapun itu, yang berarti mereka sudah bisa melepaskan hambatan-hambatan yang berasal dari eksternal maupun internal itu sendiri. Siklus 3 yaitu rasa memiliki bertambah. Pak Ponidi, salah satu karyawan dalam usaha peternakan bebek ini, merasa sudah memiliki tanggung jawab saat bekerja di usaha ini.
Pak Ponidi merasa peran dan tanggung jawab yang ia jalani di usaha ini memiliki potensi yang cukup besar, dan Pak Ponidi sendiri mampu menjalankan peran dan tugasnya tersebut. Pak Risnoyo pun memiliki rasa yang sama, yaitu ia bisa merasakan bahwa tanggung jawab dan perannya di sini cukup besar, dan ia juga mampu menjalankan tugas dan perannya tersebut. Siklus keempat, yaitu mengembangkan peran dan batasan tanggung jawab. Pak Ponidi dan Pak Risnoyo ini sudah bisa mengembangkan peran dan tanggung jawabnya dengan sangat baik dan tekun. Peran yang dilakukan oleh kedua karyawan ini, yaitu Pak Risnoyo dan Pak Ponidi, juga terlihat sangat baik dan cukup bertanggung jawab. Mereka mengerti batasan tugas satu sama lain dan bekerja masing-masing satu sama lain, tidak mengganggu satu sama lain, serta mereka juga membantu satu sama lain saat seperti contohnya Pak Ponidi sedang kesulitan memberi makan atau menggiring bebek, Pak Risnoyo pun membantu. Nah, dengan seperti ini bisa dikatakan bahwa mereka sudah bisa mengembangkan peran dan batasan tanggung jawab yang mereka miliki. Siklus tahap kelima, yaitu pencapaian target dan hasil yang lebih besar. Tujuan dari kedua karyawan ini, yaitu Pak Risnoyo dan Pak Ponidi, mereka merasa sudah tercapai tujuan mereka, yaitu bisa mensejahterakan atau memperbaiki perekonomian mereka dengan bekerja di usaha ini. Seperti Pak Risnoyo yang sudah bisa menambah perekonomian mereka menjadi lebih baik daripada sebelumnya setelah bekerja di usaha ini, karena dia mendapatkan gaji yang tidak terlalu besar namun cukup untuk bisa mensejahterakan perekonomian mereka. Pak Ponidi pun sama, ia sudah bisa mensejahterakan perekonomiannya dengan memiliki penghasilan dari usaha peternakan bebek milik Haji Suparlan ini, tempat mereka berdua bekerja. Tahap keenam, yaitu perubahan kesan dan perilaku pada dirinya. Nah, Pak Risnoyo dan Pak Ponidi di sini sudah bisa merubah perilaku mereka berdua. Mereka yang seperti Pak Risnoyo yang sebelumnya ya susah bangun pagi atau dia memiliki rasa malas pada dirinya, dia sudah bisa menghilangkan rasa malas tersebut dengan bekerja di usaha peternakan bebek milik Haji Suparlan ini. Pak Ponidi pun sama, ia sudah bisa melepaskan hambatan-hambatan yang ada pada dirinya, seperti ia sudah tidak malas untuk bangun pagi, bisa menghilangkan rasa malas yang ada pada dirinya, dan selalu memberikan dan menggiring bebek, memberikan makan serta menggiring bebek pada waktunya seperti pagi hari dan sore hari. Mereka berdua juga selalu tepat waktu dalam membersihkan kandang serta mengambil atau memungut telur-telur bebek yang berceceran di kandang bebek tersebut. Siklus ketujuh, merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar. Mereka di sini berarti sudah memiliki rasa untuk mengembangkan usaha yang seperti usaha ternak bebek ini, atau mereka bisa mengembangkan peran dan tanggung jawab yang ia miliki di usaha ini. Nah, seperti Pak Risnoyo. Pak Risnoyo ini bekerja di usaha bebek ini hanya untuk pekerjaan sampingan, karena beliau adalah RT di sekitar usaha ternak bebek tersebut. Pak Ponidi sendiri
ia sudah mulai merasa tertantang untuk membuka usaha seperti usaha ternak bebek ini. Beliau sudah memiliki beberapa bebek yang ia ternak sendiri di belakang rumah dia. Dia juga sudah mulai menjual telur-telur bebek hasil dari bebek yang ia rawat. Di sini terlihat dari Pak Ponidi yang sudah mulai merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar, yaitu membuka usaha sendiri. Baru bagi masyarakat sekitar usaha tersebut. Nah, 5 strategi ini akan dijabarkan oleh rekan saya, Trimulyo Saputro. Yang pertama adalah pemungkinan dilakukan untuk menciptakan suatu iklim atau suasana yang memungkinkan masyarakat berkembang secara optimal seperti ternak bebek milik Haji Suparan ini. Beliau mengatakan usaha ini sudah berjalan cukup lama, dan beliau juga mengatakan kalau usaha apa yang ia lakukan untuk meyakinkan para masyarakat untuk mau bekerja dan yakin bahwa usaha ini akan berhasil adalah dengan memberikan fasilitas yang baik kepada karyawan serta gaji yang meyakinkan cukup untuk para karyawan yang bekerja di usaha ini. Pak Haji Suparan meyakinkan karyawannya bahwa usaha ternak ini akan berhasil dan maju dengan fasilitas yang sangat memadai, baik untuk ternaknya maupun untuk karyawannya sendiri. Dengan meyakinkan karyawan dan bisa membuat karyawan melihat keberhasilan dari usaha ternak bebek ini, Pak Haji Suparan yakin maka mereka yang akan bekerja di usaha ini bisa melepaskan hambatan-hambatan yang mereka miliki. Yang kedua adalah penguatan ini sendiri bertujuan untuk memperkuat pengetahuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalahnya, memenuhi kebutuhannya, serta menumbuh kembangkan kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka. Di sini Pak Suparlan bertanggung jawab untuk membagi para karyawan di bidang mereka dan kemampuan mereka masing-masing agar mereka merasa memiliki tanggung jawab di bidangnya. Yang Pak Haji Suparlan lakukan agar mereka masing-masing bertanggung jawab dalam tugasnya adalah memberi imbalan atau gaji yang sesuai dengan bidang mereka masing-masing dan sesuai dengan gaji di usaha setempat. Jadi karyawan bisa melakukan tanggung jawabnya masing-masing dengan imbalan gaji yang sesuai. Yang selanjutnya adalah perlindungan yang dilakukan oleh Pak Haji Suparlan agar usahanya tidak mengalami kemunduran dan karyawan tetap dalam tanggung jawabnya adalah dengan beberapa cara, yaitu pertama memberikan briefing cara pola dalam memberi makan bebek, merawat bebek agar tetap sehat, membersihkan kandang bebek agar bebek tetap sehat, membagi kelas-kelas bebek yang ada supaya dapat memberi hasil yang bagus dari bebek-bebek tersebut. Pak Haji Suparlan mengatakan jika hasil dari bebek tersebut bagus bisa meyakinkan dan memberikan hasil terbaik para pemesan bebek sehingga usaha ternak bebek ini tidak mengalami kemunduran. Namun saat COVID-19 melanda usaha ini sempat berhenti karena PPKM yang dilakukan saat itu, tapi sekarang usaha ternak bebek ini sudah mulai berkembang lagi seperti dulu. Yang selanjutnya lagi adalah penyokongan. Dalam penyokongan ini mempunyai tujuan untuk memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat sendiri mampu menjalankan peran dan tugas yang ia miliki untuk mensejahterakan perekonomiannya. Pak Haji Suparlan sendiri selalu memberikan bimbingan kepada karyawannya setiap pagi dan setiap sore, akan memberikan pakan. Pak Haji Suparlan selalu memberikan masukan serta memberikan arahan kepada karyawannya agar para karyawan menjalankan tugasnya dengan baik agar dapat hasil yang baik pula. Pak Haji Suparlan tidak pernah telat dalam memberikan arahan untuk karyawannya agar mereka selalu dalam perannya masing-masing, dalam tanggung jawabnya dan perannya masing-masing. Dan yang selanjutnya adalah pemeliharaan. Pemeliharaan ini dilakukan agar bisa memelihara kondisi yang kondusif agar tetap ada keseimbangan distribusi kekuasaan antar berbagai kelompok di masyarakat. Pak Haji Suparlan selalu menjaga kondisi usaha ternaknya agar memberi hasil yang maksimal dan usaha ini tetap stabil. Para karyawan juga tetap di bawah arahan Pak Haji Suparlan yang mereka tetap memberi hasil yang terbaik serta perawatan bebek yang terjamin juga membuat usaha ini tetap stabil karena konsumen bebek percaya dengan usaha ternak bebek ini terbaik, sangat bagus, jadi tidak mengecewakan para konsumen. Dan selanjutnya adalah pandangan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat sekitar usaha ternak bebek, yaitu kepada Pak Suratman dan Bu Wahyu Widiastuti, bahwa usaha bebek ini cukup berjalan baik, serta menurut Bu Wahyu usaha ini berkembang cukup pesat dan perkembangannya sangat bagus. Usaha bebek ini menurut Pak Suratman juga
sangat tertata dengan rapi seperti perawatan bebek di saat baru bertelur menetas sampai bebek yang sudah tidak bisa bertelur dan akhirnya menjadi bebek pedaging. Menurut Bu Wahyu, seiring berjalannya waktu, usaha bebek ini menjadi banyak saingan, apalagi sempat ada COVID-19 yang melanda waktu itu membuat usaha ini berhenti beroperasi selama beberapa bulan. Karena sejak dibangun usaha ternak bebek ini, para masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan bisa bekerja di usaha ini tanpa harus memiliki ijazah yang tinggi, tidak harus memiliki keahlian yang khusus untuk bekerja di ternak bebek ini. Usaha ternak bebek ini mempunyai bebek yang tidak sedikit, ribuan, ratusan, bahkan ribuan. Usaha ternak bebek ini memelihara bebek dengan tetap di dalam kandang, tidak diumbar jauh agar tidak mengganggu masyarakat. Pak Suratman juga mengatakan selain dampak positif yang disebutkan oleh Bu Wahyu, dampak positif lainnya adalah masyarakat sekitar ternak bebek ini jika ingin membeli telur bebek menjadi lebih murah dibanding membeli telur bebek di warung biasa. Selain beberapa dampak positif di atas, ada juga dampak negatif yang ditimbulkan dari usaha bebek ini, seperti jika setelah hujan kotoran bebek menjadi bau karena terkena air hujan, dan hal itu membuat masyarakat merasa terganggu akibat bau kotoran bebek itu. Walaupun cuaca panas, bau kotoran akan menghilang karena menguap, tetapi tetap saja ketika hujan turun akan kembali lagi. Terkadang kotoran bebek ini dimasukkan ke dalam karung untuk dijual menjadi pupuk kandang, tetapi saat hujan bau kotorannya masih ada. Nah, ini begitu pandangan masyarakat tentang usaha ternak bebek ini, sangat membantu masyarakat sekitar yang hanya lulusan SD SMP tanpa harus memiliki ijazah. Kesimpulannya, berdasarkan pengamatan kami di lapangan, usaha ternak bebek milik Haji Suparne yang berada di Bulukarto ini dapat disimpulkan bahwa perawatan bebek untuk menjadi bebek yang menghasilkan telur yang bagus sampai menjadi pedaging yang berkualitas baik sangat dibutuhkan proses cukup panjang, seperti pemberian pakan yang harus berkualitas, vitamin yang harus rutin. Selain itu, perawatan bebek yang sedang sakit atau yang masih kecil membutuhkan perawatan yang benar-benar ekstra, dan karyawan harus benar-benar berhati-hati dalam merawatnya. Jika bebek-bebek ini memiliki kesehatan yang baik dan sangat bagus, hal ini bisa mempengaruhi harga jual bebek di pasaran. Selain perawatan yang dilakukan dengan sangat baik oleh karyawan usaha ternak bebek ini, pemilik juga ikut andil dalam memantau pemberian pakan dan vitamin. Selain beberapa hal di atas, usaha ternak bebek ini juga membantu para masyarakat sekitar untuk mendapatkan pekerjaan. Oke guys, thank you for watching. Saya Fatimah Zahra dan rekan saya Trimulya Saputro. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.